Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Wilson Sitompul untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, dari retail ada Aces direkomendasikan pemirsa, kemudian ada Hoki, saham-saham berbasis CPO, ada Ali juga direkomendasikan buy. Dari perbankan ini tadi pun juga sempat kita singgung, ada BBTN juga direkomendasikan buy. Aces di 685 hingga 720, Hoki di 123 hingga 133, Ali di 9.200 hingga 9650 dan BBTN di 1375 hingga 1485. Semuanya direkomendasikan buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wilson, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini. Kita akan bahas Aces terlebih dahulu. Kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah pertanyaan masuk khusus untuk Aces ini. Kita akan coba sapa Bapak Surya di Semarang. Isu apa yang membuat Aces dalam setahun terus mengalami penurunan? Berapa angka support dan resistennya? Dan bagaimana peluang untuk seminggu ini? Posisinya di 780, Pak Wilson, untuk Aces. Oke, teman-temannya kalau kita lihat Aces memang penurunannya udah lumayan dalam banget ya. Ini mengingatkan saya kepada saham TOWR, teman-teman. Tower ya. Tower juga kemarin sempat turun di bawah 1000, terus dia rally lagi ya, seperti itu. Nah, fundamentally emang Aces ada sedikit penurunan teman-teman, tetapi masih profitable ya. Kalau kita lihat Aces ini, dia di harga 710, ini harga terendah semenjak tahun 2017 teman-teman. Bahkan dia lebih rendah dari 2017 itu di 785, sekarang di 710. Hari ini dia membentuk satu candle namanya candle hammer. Teman-teman bisa lihat candle hammer seperti ini ya, seperti silang gitu. Jadi ada tekanan beli dari area supportnya, sekarang 710, ini potensi dia bikin nama patternnya falling wedge ya teman-teman ya, secara teknikal itu falling wedge. Jadi menarik untuk teman-teman perhatikan technically karena targetnya itu di resistance sekitar harga 800 untuk jangka pendek ya. Ini dia belum naik banyak, bahkan kalau teman-teman mau invest jangka panjang, itu target kita bisa rekomendasikan di atas 1000 teman-teman ya. Oke. Ambil posisi 780 dengan posisi pelemahan yang terjadi, di hold saja atau averaging down? Wilson. Di average down sekarang ya, sekarang harganya 710, ini udah murah banget technically 710 dan resikonya kecil teman-teman ya, jadi resikonya itu cuma di 680 gitu, jadi sekitar cuma 2% gitu. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Hoki juga direkomendasikan buy 123 hingga 133. Analisis Anda untuk Hoki. Oke, Hoki ini menarik ya, dia juga sektor consumer teman-teman, tapi masih tertinggal dibandingkan seperti Unilever gitu atau ICBP. Jadi Hoki ini juga sektor defensif sebenarnya karena dia produsen beras teman-teman ya. Dia potensi double bottom. Beberapa hari lalu itu tepatnya tanggal 22 Juli dia membentuk suatu candle yang kita bilang engulfing gede ya teman-temannya, 13,5% kenaikannya. Jadi sekarang ada potensi bikin double bottom dengan level support di 100. Kita lihat 123 ini ya, level supportnya dengan resistance 133. Target kita di 140 untuk jangka pendek ya, untuk Hoki ini. Seperti itu. Ya, dari saham pilihan kedua kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari saham-saham berbasis CPO, Ali. Anda juga rekomendasikan. Dari sisi kebijakan ini tampaknya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan meskipun belum diterapkan dan tampaknya ini memberikan dampak positif kepada saham-saham berbasis CPO karena di perdagangan sebelumnya saham-saham ini juga sudah mengalami penguatan signifikan, Pak Wilson. Betul teman-teman, jadi Ali ini dia mendapatkan kasus positif ya dari wacana dihapuskannya DMO ya, gitu. Jadi domestic market obligations, jadi akan membuka keran ekspor teman-teman. Nah, secara teknikal juga masih murah harganya, ini membentuk pola yang kita sebut dengan namanya inverse head and shoulder untuk Ali. Harganya di 9.400 teman-teman sekarang ya, dengan level support itu di harga 9.200, resistance 9.650, dan target di atas 10.000 teman-temannya itu adalah sekitar 10.500 teman-teman ya untuk Ali ini, 10.500 sampai 11.000. Dengan adanya katalis dari pemerintah, itu akan mendorong kenaikan harga saham berbasis CPO, seperti itu. Baik, dari beberapa saham yang ada di sektor ini, kenapa Ali lebih direkomendasikan, Pak Wilson? Ya, yang satu pertama, sektor CPO ini sektor yang paling tertinggal ya, komoditas yang paling tertinggal. Sebenarnya dia masuk ke sektor agriculture teman-teman ya. Kalau kita lihat batu bara udah gitu, terus juga antam, nikel, juga tin seperti timah udah mulai rally. Cuma CPO yang telat teman-teman ya, karena memang kemarin dia naiknya cukup tinggi dan
katalis dari pemerintah kemarin juga sempat melarang ekspor seperti itu ya. Sekarang makanya kemarin sempat mengalami kelangkaan minyak seperti itu Ya. teman-temannya ya. Itu sekarang udah lebih ini lagi, lebih apa namanya, lebih sehat lagi. Pasarnya udah lebih sehat lagi seperti itu. Oke, sambil yang terakhir ada BBTN, tadi pun juga sempat kita bahas dan juga sudah kita singgung pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan peredaar pasar modal Indonesia. Pak Wilson, ada dua penanya. Yang pertama tidak menyebutkan nama dan lokasi. LPPF sudah punya di 4.800, apakah masih boleh di hold? Udah 3 hari asyik turun ini. Kemudian LPPF juga ditanyakan, Bapak Ian, ini cukup jauh dari Jayapura, Pak Wilson. Harga saham LPPF terus mengalami penurunan. Kira-kira berapa target price LPPF untuk jangka panjang? Tapi tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum dan di level berapa. Analisis Anda untuk LPPF, yang satu nyangkut, kemudian yang satu lebih ke arah untuk investasi jangka panjang, Pak Wilson. Teman-teman, LPPF ini berpotensi bentuk yang kita bilang namanya triple bottom ya. Teman-teman bisa lihat nanti dari chartnya ya, dia bentuk 3 kali nih penurunannya. Jadi kayak bentuk W, terus ada satu lagi W. Jadi dia gagal breakout dari namanya resistance-nya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nyangkut bisa average down ya di 4.500 seperti itu. Karena level supportnya adalah di level 4.370. Jadi 4.370 itu titik krusial bagi teman-teman ya. Jika dia close di bawah 4.370 ini ya udah direlakan dulu teman-teman ya. Kenapa? Karena kita membatasi resiko. Nah, namun kalau kita lihat secara teknikal ini kesempatan untuk average down. Resiko kecil di 4.370 itu level supportnya, dengan target tadi ya, target yang ditanyakan adalah di area resisten sekitar di 5.350 teman-teman ya, 5.350 itu adalah target untuk take profitnya LPPF jangka pendek seperti itu, kurang lebih ya sampai 2-3 minggu teman-teman ya. Oke. Bisa ke 53, Pak Wilson? Yes, bisa di 53 itu area support, area resistance yang menarik untuk LPPF take profitnya. Oke, jawaban untuk Pak Yan di Jayapura tadi juga sudah masuk pertanyaan tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Baik, saya akan coba ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba cek apakah ini menyantumkan nama atau tidak. Ternyata tidak menyantumkan nama dan lokasi. Pak Wilson mau menanyakan prospek saham ESA, Pak. ESSA untuk jangka 1-2 minggu. Saya sudah ambil posisi di 1045 hingga ya di 1045 ini sepertinya. Analisis Anda untuk ESA yang hari ini tampaknya mengalami koreksi yang cukup dalam. Betul. Kalau ESA ya, kalau harganya 1045 ke atas, kalau menurut saya itu udah kemahalan, teman-teman ya. Kenapa? Karena sebenarnya dia lagi di fase short term downtrend ini. Jadi ini ya technical, kalau kita bilang technical pullback ya, seperti itu ya, atau kita bilang namanya rebound. Nah, ini ada potensi penurunan kembali gitu untuk ESA ini ya. Kalangan level supportnya ada di sekitar level 915. Jadi ya better sell on strength dulu teman-teman ya. Tunggu dia nanti turun lagi. Karena kemarin sempat turun sampai ke harga 700 ya, itu pembelian terbaik. Nah, saatnya sekarang adalah take profit terbaik karena dia di area resistance-nya. Nah, setelah itu kita tunggu dulu lagi, kita tunggu sampai dia mencapai target support terdekat di sekitar 910 atau 915 tadi. Jadi saran saya untuk ESA di drop dulu teman-temannya, take profit dulu. Baik, ini ambil posisi di 1045, tampaknya ambil posisi di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Mungkin ada semacam pemikiran, mungkin Pak Wilson sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan saatnya masuk dan ambil posisi dimanfaatkan momentum koreksi. Tapi Anda katakan tadi potensi koreksi masih terus berlanjut untuk ESA. Nah, untuk ke depan bagaimana meminimalkan risiko ini ketika ingin masuk kepada saham-saham yang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam? Oke. Nah, untuk memakan resiko, teman-teman harus tahu dulu ya bahwa saham yang turun itu belum tentu murah, teman-teman ya, belum tentu murah. Jadi saham yang turun bisa jadi itu adalah permulaan resiko dari penurunannya. Itu banyak banget saham-saham yang udah naik tinggi kayak Arto misalnya, atau Goto atau apa ya, yang terkoreksi bahkan lebih dari 5%, teman-teman. Bisa 20-50%. Gitu. Bahkan konstruksi sekarang udah sampai 60% ininya ya, koreksinya, teman-teman. Nah, untuk menemukan resiko adalah teman-teman harus tahu dulu ininya, level supportnya. Kalau saya selalu pakai support sebagai level aman. Ya. Kalau ngejebol ya udah kita keluar, teman-teman. Jadi resiko yang paling bagus adalah maksimal 5% ya. Kalau lewat dari situ akan bakal susah recovernya. Kalau kita rugi 50% harus butuh 100% untuk naikin uangnya biar balik modal seperti itu. Jadi jangan mau
Baik, ada Bapak Edi di Batam. Selanjutnya Pak Wilson, untuk agro hari ini naik tinggi 14,29% memang, tapi sudah ambil posisi di 900. Masih nyangkut ini Pak Wilson untuk agro. Bagaimana analisis Anda? Averaging down di harga sekarang atau di hold saja? Oke, nah ini di hari naik 10,9% teman-teman ya. Average down-nya itu emang sebelum naik harusnya ya, ideally gitu. Karena hari ini naik 10,9%. Kalau udah naik 10,9% ada potensi dia koreksi. Kalau telat untuk average down-nya, maka tunggu di 785 ya, average down di situ, 785. Jangan average down di harga sekarang, karena masih banyak aksi profit taking. Ini saham ini baru breakout teman-teman ya. Agro ini baru breakout dari pola bullish pennant-nya kalau kita lihat. Dan kalau dilihat dari candle monthly-nya, ini dia masih ada potensi untuk ke area, sebentar ya, kita ganti dulu. Dari monthly-nya ada potensi ke area 1000, teman-teman ya. Ya. Ke 1000, karena di neckline-nya ada di sekitar 1350. Gitu. Jadi bisa di hold aja kalau emang 900, jangan di average down dulu karena udah naik hari ini. Nanti tunggu di sekitar 785 ya, targetnya bisa di atas 1000 untuk agro ini. Oke, kita beralih ke Bapak Santoso di Kediri ini, Pak Wilson. Sudah punya saham Goto di 292. Mohon analisisnya. Goto 292 ya teman-teman ya. Oke, good ya. Goto ini dia sekarang 294, level supportnya di 286 ya. Ini dia potensi bikin pola double bottom. Nah, jadi bagusnya Goto ini tuh harus breakdown dulu teman-teman. Harus breakout dari trend line-nya. Jika dia break dari 300, itu ada potensi rally ke harga sekitar 350 teman-teman ya, itu dia. Jadi break 300 itu key-nya. Jika break, target di 350 untuk Goto. Bagaimana resikonya? Resikonya teman-teman cut loss jika dia close di bawah 286 ya, which is 284. Seperti itu untuk Goto. Baik, terakhir ada Viola ini dari Jakarta menanyakan bagaimana prediksi pergerakan indeks harga saham gabungan untuk besok, kemudian saham dan sektor apa saja yang direkomendasikan. Tadi pun juga sebenarnya sempat kita singgung Pak Wilson, tapi tidak ada salahnya Anda rangkum singkat untuk perdagangan esok hari Pak Wilson. Oke, nah jadi teman-teman ya, kita masih menanti data suku bunga ya dari US ya. Jadi ada market nanti open market committee untuk dari the Fed rapat ya seperti itu. Jadi emang dari ininya konsensus bakal ada kenaikan suku bunga tambahan ya sebesar 75 basis point teman-teman. Nah kalau dilihat emang efeknya nggak sebesar waktu yang kemarin ya, waktu pertama kali kenaikan yang terakhir di bulan Juni 75 basis point, di mana turun banyak teman-teman ya, karena juga market Dow Jones dan S&P itu turunnya udah banyak seperti itu. Jadi emang lebih udah price in gitu harganya ya. Jadi IHSG bakalan bagus teman-teman jika besok kita berhasil break dari level resisten 6911 gitu. Nah, karena support kita sekarang jika gagal break itu ada di harga 6.800 teman-teman ya. Sedang berada di area resisten dengan potensi sebenarnya kita bearish ya teman-teman ya, short term bearish, short term corrections karena ada pengumuman The Fed, cuman nggak terlalu dalam lagi ininya, efeknya, udah diantisipasi market seperti itu untuk besok ya. Jadi kalau untuk saham-saham tadi saya udah sempat sebutin, di sektor retail menarik teman-teman, consumer tadi ada hoki, di retail ada ACES yang murah, terus juga untuk sektor komoditas itu CPO, AALI ya, karena ada DM harganya masih murah, terus sektor perbankan ada BBTN teman-teman yang sudah terkoreksi lumayan dalam seperti itu. Baik Pak Wilson, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wilson, terima kasih, sehat selalu Pak. Thank you, terima kasih Mas Devi. Baik, ada Bapak Wilson Sitompul selaku teknikal analis Sukor Sekuritas, dan akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.